Ya Allah, yang lebih baik itu apa? Kata Allah, lihat sebelah kananmu. Dalam hidup manusia itu ada haknya Allah, tapi ada hak sesama manusia. Namanya hak Allah dengan hak adami. Kalau hak itu terkait dengan hak Allah, itu Bapak istighfar, selesai urusannya, Allah yang mengurus terimanya. Tapi kalau terkait dengan orang lain, maka syarat yang pertama Bapak harus mengembalikan itu. Hutang misalnya bayar, korupsi kembalikan. Loh iya Pak, apa hukuman di Cipinang itu akan membuat hasil korupsi itu menjadi halal? Enggak. Itu kalau kayak gitu saya korupsi duluan, Pak. Lah ya korupsi miliaran triliunan hukumannya cuman misalnya 20 tahun. 20 tahun bagi sekian triliun semua nyolong, Pak. Saya enggak nyolong itu karena saya tahu gitu loh, bahwa itu tidak akan menyelesaikan perkara, karena itu kan uang rakyat, itu kan uang orang banyak gitu. Nah, atau saya mukul orang lain atau mengambil hak waris orang lain, itu sama lah. Pokoknya itu namanya hak adami. Maka kalau seperti itu, nih nanti kaitan dengan rahmat Allah tetap ada, Pak. Kalau dengan seperti itu, yang pertama balikan. Kalau Bapak punya uang, kembalikan. Bapak tahu dulu, saya pernah ngambil haknya orang, tanah di tanah wisata ini, ya. Bapak kan sering, kita kadang-kadang nggak jujur, Pak, ya. Jual tanah sekian, taunya tanah orang, kan gitu. Taunya tanah orang, uangnya sudah masuk, ribut di pengadilan, waduh pengadilan rugi. Ini kan zalim, Pak, ya. Atau jual tanah di tepi laut, tuh banyak nggak jujur itu. Katanya 1000 meter, 1000 meter Pak, tapi abrasi lautnya ke sini terus gitu. Lah padahal memang dia mau curang. Yang kayak gitu, itu tidak bisa diampuni begitu aja Pak. Sebelum bayar apa ini? Kewajibannya. Kalau tidak bisa bayar kewajibannya, maka istihlal Pak. Ibra'udz zimmah, minta halalnya Pak. Pak, saya punya hutang, saya tidak mampu. Tapi benar-benar gak mampu Pak. Jangan minta keringanan hutang bawa Innova gitu ya, datang ke rumah orang, Pak saya nggak bisa bayar Pak, tapi iPhone 14 gitu loh. Kata yang punya hutang, lu jual dulu handphonenya baru kesini, kan gitu Pak. Nah kalau betul-betul nggak punya, Bapak minta halal. Kalau dia tidak mau menghalalkan, Bapak doakan dia. Ya Allah saya doa, ya Allah mudah-mudahan orang ini. Apa yang terjadi kalau sudah dilakukan itu? Guru saya dulu di Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu cerita kejadian di akhirat yang membuat Rasulullah itu tersenyum. Jalasa indallahil khasmani, ada dua orang Mbak bersengketa nih, ya. Orang yang satu tuh ngomong, bahasanya gampangnya gini. Misalnya ya Allah, ini orang zalimi saya ini. Hutang enggak dibayar-bayar. Saya tagih, galakan dia ya Allah. Ya kan, daripada saya. Terus kata Allah, maumu apa? Ya karena dia nggak bayar hutang, saya ambil pahala kebaikannya, kan gitu lah. Ya, maka Bapak hati-hati itu. Kata Nabi ada orang bangkrut nanti hari kiamat tuh ya. Puasanya oke, sholatnya oke, tapi hutangnya nggak dibayar. Makan bakwan 5 ngaku 1, itu orang bangkrut nanti di akhirat Pak ya. Di dunia oke lah ya, tapi di akhirat bangkrut tuh. Yang ngembang-ngembang sertifikat ukuran-ukuran tuh bangkrut semua. Kata Nabi kan orang bangkrut nih, dia masih punya hutang. Kata orang tadi, kamu maunya apa? Ya saya mau ambil pahala sholatnya. Orang tadi ngomong sama Allah, yang ini, yang satunya itu, ya Allah, saya udah nggak punya apa-apa ya Allah, seorang brengsek, udah habis kebaikan saya. Orang tadi bilang, oh jadi kamu nggak punya kebaikan? Kalau gitu, gimana? Kalau dosa saya, nih dosa saya, kamu pikul. Kata Allah, kamu berarti ngaku ya depan saya punya dosa. Berani kamu ngaku depan saya punya. Nah, orang kan hari itu Pak, kepengen nggak punya dosa. Siapa orang yang mau menghadap Allah dengan dosa? Itu kan nggak ada. Dia ngomong sendiri. Ya Allah, ya kan Allah belum ngitung dosa dia kan? Dia ngomong sendiri. Ya Allah, kalau gitu, kalau dia nggak punya pahala yang bisa saya ambil, dosa saya aja ya Allah. Ya, pikul sama dia. Kata Allah, kamu ngaku kalau punya dosa. Saya belum audit ini, BPKP belum masuk, KPK belum masuk, udah ngaku sendiri. Kamu mau ngaku dosa sekarang depan saya? Kata orang tadi, oh iya ya, salah ya Allah ya, salah kata Allah. Kenapa hidup tuh tidak lebih baik dari itu? Kenapa hidup itu tidak lebih baik dari itu? Kata orang tadi itu, ya, yang punya hutangan tadi itu ngomong, yang dia diulangi, zalim itu. Ya Allah, yang lebih baik itu apa? Kata Allah, lihat sebelah kananmu, istana megah di dalam surga. Bagus banget,
Sampai orang itu tidak merasa dia akan sampai ke sana. Dia bilang, istana itu untuk Nabi siapa ya Allah? Karena dia tahu dirinya tidak pantas untuk itu. Liman dzakal qasar ya Allah. Kata Allah, liman yadfa thamanaha. Buat orang yang mampu membayar harga itu. Dia bukan untuk Nabi ternyata, asal bisa bayar. Nanya, berapa harganya ya Allah? NJOP-nya berapa ini? Di apresial ini berapa ini istana? Kata Allah, harganya antakhudha biyadi ahika ilal jannah. Kamu maafkan orang yang punya hutang itu, ajak dia masuk ke dalam surga, maka istana itu buat kamu. Apa kata orang tadi? Rodi itu, ya Allah, udah saya nggak ingat lagi sama hutang di dunia, sama tanah 100 hektar di Cibubur nggak ingat saya. Kenapa? Lah itu gantinya. Itu menunjukkan rahmat Allah. Tapi tidak semua orang dapat kayak begini, gitu. Boleh jadi orang yang berhutang tadi memang betul-betul tidak bisa bayar. Karena tidak bisa bayar, mungkin di dunia dia tidak bisa membayar hutangnya, tapi dia bisa mendoakan kebaikan kepada orang yang memberikan hutang kepada dia. Begitu dia doakan, ya Allah mudah-mudahan Pak Haji itu rezekinya tambah banyak, tambah berkah. Kenapa? Saya punya hutang sama dia, mudah-mudahan dia semakin kaya, nanti lupa sama hutangnya. Enggak lupa Pak, dia harap masih ditagih juga, tapi boleh jadi bibarokati doa tadi selesai urusannya. Begitu Bapak kira-kira jawabannya. Ada sidqun niyah, keinginan yang kuat untuk membayar. Kalau memang sudah betul-betul tidak bisa bayar, itu sudah masuk pada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak serahkan itu kepada Allah, saya niat untuk bayar ya Allah, tapi ternyata saya tidak bisa bayar. Atau Bapak tidak sampai seperti itu, tahu-tahu nauzubillah meninggal sebelum dia bisa bayar hutang, tapi ketika dia hidup ada keinginan yang kuat untuk membayar. Serahkan itu kepada Allah, nanti rahmat Allah yang akan menyelesaikan dengan cara Allah, bukan dengan apa yang kita bayangkan. Sehingga ketika menghadapi pertanyaan seperti ini, dulu guru saya bilang begini, ma biyadillah, apa yang ada dalam kuasa Allah itu tidak dibagi dan tidak ditransaksikan dengan menggunakan logika manusia. Serahkan itu kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim.